Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Putri. Nah, di sini saya mau membahas materi dari tugas 1 sampai 15. Cyber Security Management adalah proses pengelolaan dan perlindungan terhadap sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman yang berasal dari dunia maya. Tujuan dari manajemen keamanan cyber adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem dan data organisasi. Ini juga melibatkan perlindungan terhadap ancaman seperti serangan peretas, malware, phishing, serangan DDoS, atau juga disebut Distributed Denial of Service. Pencurian data dan ancaman lainnya yang dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau gangguan operasional. Pentingnya mempelajari cyber. Sebagai asisten saya tidak memiliki kepentingan pribadi atau kesadaran seperti manusia, namun saya dapat memberikan beberapa alasan mengapa mempelajari mata kuliah Cyber Security Management itu sangat penting bagi individu. Yang pertama, meningkatkan keamanan pribadi. Dalam era digital, setiap orang terhubung dengan internet dan memiliki informasi pribadi yang penting. Yang kedua, peluang karir yang luas. Keamanan cyber adalah bidang yang berkembang pesat dan permintaan akan ahli keamanan cyber terus meningkat. Yang ketiga, melindungi organisasi. Jika Anda berencana bekerja di bidang teknologi informasi atau terlibat dalam pengelolaan sistem komputer di suatu organisasi, memahami security management adalah penting. Secara keseluruhan, mempelajari cyber security management penting untuk melindungi diri sendiri, organisasi, dan masyarakat dari ancaman cyber yang terus berkembang. Ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keamanan digital, membuka peluang karir yang menjanjikan, dan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Beberapa contoh kejahatan cyber di Indonesia, yang pertama ada serangan DDoS, yaitu serangan Distributed Denial of Service, adalah serangan di mana para penyerang menggunakan jaringan komputer yang terdistribusi untuk melumpuhkan suatu sistem atau situs web dengan mengirimkan lalu lintas sangat tinggi sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang kedua ada serangan malware dan ransomware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data dari komputer korban. Yang ketiga ada phishing. Phishing adalah serangan di mana penyerangan mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau rincian keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan instan, atau situs web yang palsu. Yang keempat ada penipuan online. Penipuan online melibatkan penipuan atau penyalahgunaan melalui platform online seperti situs web, jual beli, atau media sosial. Sebagai asisten, saya tidak memiliki pandangan pribadi atau pendapat subjektif, namun saya dapat memberikan informasi objektif mengenai lembaga yang menangani kejahatan cyber di Indonesia. Di Indonesia, penanganan kejahatan cyber melibatkan beberapa lembaga dan unit yang bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa lembaga yang terlibat dalam penanganan kejahatan cyber di Indonesia. Yang pertama ada Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Cyber, Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia Cyber merupakan unit dalam Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menangani tindak pidana di bidang kejahatan cyber. Yang kedua ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau disebut BSSN. BSSN adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan, strategi, dan koordinasi nasional dalam bidang keamanan cyber. Yang ketiga ada Komite Keamanan Cyber Nasional KKSN. KKSN adalah komite yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan keamanan cyber di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan lembaga-lembaga ini dalam menangani kejahatan cyber tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat sumber daya, kolaborasi dengan sektor swasta, dan kemanapun untuk mengikuti perkembangan teknologi dan taktik serangan terus berkembang. Beberapa contoh aktivitas ilegal terkait ancaman keamanan cyber, yang pertama ada phishing, yang kedua ada malware, dan yang ketiga ada ransomware. Cybercrime merujuk pada aktivitas kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet. Ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang melibatkan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya tindakan ilegal. Berikut adalah beberapa contoh cybercrime yang umum. Yang pertama ada pencurian identitas, yang kedua ada penipuan online, dan yang ketiga adalah pencurian data dan pemalsuan. Beberapa tokoh terkenal di dunia keamanan cyber atau hacker etis. Yang pertama ada Kevin Mitnick, yaitu seorang mantan hacker yang kemudian berubah menjadi konsultan keamanan penulis. Yang kedua ada Gary McKinnon, yaitu seorang hacker asal Inggris yang dikenal karena melakukan serangkaian peretas dengan komputer militer ke Amerika Serikat. Yang ketiga ada Adrian Lamo, seorang hacker etis yang dikenal karena membantu mengekspos beberapa pelanggaran keamanan besar. Yang keempat ada Kevin Poulsen, yaitu seorang mantan hacker yang kemudian berubah menjadi jurnalis investigasi dan penulis.
Cara cyber bekerja. Yang pertama ada autentikasi dua faktor, yaitu metode keamanan yang membutuhkan dua langkah. Yang kedua ada secure password, penggunaan kata sandi yang aman adalah langkah penting dalam keamanan cyber. Yang ketiga ada regular updates, yaitu melakukan pembaruan rutin pada perangkat lunak dan sistem operasi adalah penting untuk menjaga keamanan. Yang keempat ada antivirus, perangkat lunak antivirus membantu mengidentifikasi, memblokir, dan menghapus program berbahaya seperti virus, trojan, worm, dan spyware dari sistem. Yang kelima ada firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang berfungsi memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan antara jaringan internal dan eksternal. Yang keenam ada no phishing. Phishing adalah teknik penipu di mana menyerang mencoba untuk memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai identitas terpercaya melalui email, pesan instan atau situs web palsu. Yang ketujuh ada encryption atau enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca kecuali dengan menggunakan kunci enkripsi yang benar. Ini membantu melindungi data sensitif saat data ditransmisikan atau disimpan. Yang kedelapan ada secure DNS, Domain Name System, adalah sistem yang menggunakan nama domain dengan alamat email IP. Nah, virus komputer telah mengalami perkembangan sejak awal munculnya komputer pada tahun 1940-an. Beberapa jenis umum dari virus komputer. Yang pertama ada worm. Worm adalah program yang dapat menyebabkan dirinya sendiri melalui jaringan komputer dan menginfeksi sistem tanpa reaksi pengguna. Yang kedua ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah program yang menyembunyikan fungsionalitas yang berbahaya di balik fitur tanpa tidak berbahaya. Virus file adalah jenis virus yang menempel pada file dan menyebar saat file tersebut dijalankan atau dibuka. Nah, beberapa langkah preventif yang dapat Anda ambil, yang dapat Anda ambil untuk melindungi laptop atau komputer pribadi. Anda dapat menyebar virus. Yang pertama install perangkat lunak keamanan. Pastikan Anda memiliki perangkat lunak antivirus yang Anda dan perbarui secara teratur. Yang kedua, perbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Selalu perbarui sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi dan versi terbaru. Yang ketiga, gunakan firewall. Aktifkan dan konfigurasikan firewall pada sistem Anda. PSE adalah singkatan dari Public Safety and Emergency Management, keamanan publik dan manajemen darurat. Manfaat bagi masyarakat, keamanan publik. PSE berfokus pada melindungi keamanan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan bencana. PSE melibatkan perencanaan dan persiapan untuk menghadapi bencana alam, bencana teknologi, atau ancaman lain yang dapat membahayakan masyarakat. Manfaat PSE bagi perusahaan. Manfaatnya, keamanan karyawan. PSE membantu melindungi keamanan kesejahteraan karyawan perusahaan. Yang kedua, kontinuitas bisnis. PSE membantu perusahaan dalam merencanakan dan menghadapi situasi darurat yang dapat mengganggu operasional bisnis. Yang ketiga, perlindungan aset. PSE membantu perlindungan aset fisik dan informasi yang berharga. Proses pendaftaran untuk menjadi bagian dari Public Safety dan Emergency Management dapat bervariasi tergantung pada negara, organisasi, atau lembaga yang terkait dengan PSE. Keamanan jaringan. Network security mengacu pada upaya untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta merusak operasional jaringan. Manfaat keamanan jaringan, perlindungan data. Keamanan jaringan melindungi data sensitif, informasi rahasia, atau aset penting perusahaan dari akses yang tidak sah atau pencurian. Pengamanan komunikasi. Keamanan jaringan memastikan bahwa komunikasi dan pertukaran data antara pengguna atau perangkat dalam jaringan dilakukan dengan aman. Yang ketiga, pencegahan serangan. Keamanan jaringan mencegah serangan dengan ancaman yang dapat mengakibatkan gangguan pada operasional jaringan atau merusak data. Konsep keamanan jaringan. Yang pertama ada identifikasi dan autentikasi. Konsep ini melibatkan verifikasi identitas pengguna atau perangkat yang ingin mengakses jaringan atau memastikan bahwa mereka memiliki hak akses yang sesuai. Yang kedua, pengendalian akses. Konsep ini melibatkan pemberian hak akses yang tepat kepada pengguna atau perangkat dalam jaringan. Jenis-jenis network security. Yang pertama ada firewall, yang kedua ada intrusion prevention system, yang ketiga ada virtual private network, yang ketiga ada antivirus atau anti malware, yang kelima ada virtual private network, yang keenam ada access control. Keamanan data, security merujuk pada upaya untuk melindungi data dari akses, penggunaan, dan perubahan yang tidak sah. Ini melibatkan perlindungan terhadap kebocoran data, pelanggaran privasi, dan penggunaan tidak sah atau tidak diotorisasi. Ruang lingkup keamanan data meliputi berbagai aspek dan area yang harus dipertimbangkan untuk melindungi data. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang umum dalam keamanan data. Yang pertama, kerahasiaan data, integritas data. Yang ketiga, ada ketersediaan data. Ruang lingkup keamanan data ini harus diintegrasi dan diimplementasikan secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi data dari berbagai ancaman. Jenis-jenis ancaman terhadap keamanan data. Yang pertama ada malware, yang kedua ada serangan phishing, yang ketiga ada serangan DDoS, yang keempat ada penyadapan atau
eavesdropping, yang kelima ada serangan dalam atau insider threats, atau dan yang terakhir ada serangan man in the middle. Jenis-jenis kebocoran data. Yang pertama ada serangan cyber, yaitu serangan cyber seperti hacking, malware, atau serangan DDoS dapat menyebabkan kebocoran data pribadi. Yang kedua adanya hilangnya perangkat. Jika perangkat seperti laptop, smartphone, atau hard drive yang berisi data pribadi hilang atau dicuri, data tersebut dapat jatuh ke tangan yang salah dan mengakibatkan kebocoran. Yang ketiga ada penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Terkadang data pribadi yang diberikan kepada pihak ketiga untuk tujuan tertentu tapi dapat disalahgunakan. Kasus UU IT. Nah, yang pertama ada kasus Ahok, yang kedua ada kasus Baik Nuri, yang ketiga ada kasus Hari Azhar. Beberapa kasus terkenal yang terkait dengan UU ITE di Indonesia, yaitu kasus Ahok Basuki Cahayapurnama pada tahun 2016, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal nama Ahok diadili dengan tuduhan penistaan agama berdasarkan UU ITE pasal 156A. Yang kedua ada kasus Baik Nuril pada tahun 2019. Baik Nuril, seorang mantan pegawai honorer di Lombok, dituduh melanggar UU ITE setelah merekam percakapan telepon atasan diduga melecehkan secara seksual. Yang ketiga, ada kasus Haris Azhar pada tahun 2020. Haris Azhar seorang aktivitas hak asasi manusia dan pendiri Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan UIT. Himbauan agar tetap berhati-hati dan menghindari potensi pelanggaran UIT. Berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Ketika menggunakan platform media sosial, perhatikan dan periksa kembali yang Anda akan posting. Yang kedua, hindari penyebaran informasi palsu sebelum membagikan berita atau informasi. Pastikan keaslian dan kebenarannya. Yang ketiga, jaga etika dan menghormati hak privasi orang lain. Hindari melakukan tindakan pelecehan atau pencemaran nama baik terhadap orang lain melalui media elektronik. Selalu ingat bahwa hukum dan regulasi dapat berubah dan penting untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru terkait UU ITE di Indonesia. Jika Anda memiliki keraguan tentang legalitas atau keamanan suatu konten, disarankan untuk berkonsultasi dan ahli hukum atau pihak berwenang yang berkompeten. Hukum cyber adalah hukum yang berkaitan dengan kejahatan, pelanggaran, dan tindakan hukum yang terjadi di dalam dunia digital dan melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan hukum cyber adalah untuk melindungi keamanan dan privasi data, mencegah serangan cyber, serta menegakkan keadilan dalam lingkungan digital. Perkembangan dunia maya atau dunia cyber. Ini perkembangannya ada teori masyarakat informasi, teori perubahan media, terus ada teori jaringan sosial, dan terakhir ada teori konvergensi media. Beberapa profesi yang berhubungan dengan keamanan cyber, yaitu yang pertama ada spesialis keamanan informasi, information security specialist, bertanggung jawab untuk melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan. Yang kedua ada penetration tester atau ethical hacker. Profesi ini melibatkan melakukan serangan cyber secara etis untuk menguji dampak, evaluasi kelemahan dan sistem keamanan. Keamanan informasi merujuk pada upaya melindungi informasi dari akses, penggunaan, perubahan, atau pengupayaan tidak sah, serta memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Ini melibatkan penerapan langkah-langkah teknis, kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik untuk melindungi informasi dari ancaman dan risiko yang mungkin timbul. Keamanan informasi penting karena perlindungan privasi. Keamanan informasi memainkan peran penting dalam melindungi privasi individu dan organisasi. Yang kedua, pencegahan pencurian identitas dengan meningkatnya ancaman cyber, pencurian identitas menjadi masalah serius. Yang ketiga ada kontinuitas bisnis, yaitu dengan cara keamanan informasi penting untuk menjaga kelangsungan operasional bisnis. Yang keempat ada perlindungan integritas data. Keamanan informasi melibatkan perlindungan integritas data, yaitu memastikan bahwa data tidak diubah atau dimanipulasi tanpa otoritas. ISO 27001 adalah standar internasional mengatur sistem manajemen keamanan informasi, Information Security Management System atau ISMS. Standar ini memberikan panduan dan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola keamanan informasi di sebuah organisasi. ISO 27001 menyediakan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan informasi yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Tujuan utama ISO 27001 adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang penting bagi organisasi. Firewall dan IDS. Firewall dan IDS Intrusion Detection System adalah dua komponen yang penting dalam keamanan jaringan, berfungsi untuk mendeteksi dan melindungi jaringan dari ancaman berbeda. Yang pertama, firewall adalah sebuah perangkat baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak atau sistem yang bertugas memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan antara jaringan internal dan eksternal. Yang kedua, ada IDS adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas curiga atau tanda-tanda serangan dalam jaringan. Komponen firewall. Yang pertama ada
Rule based, yang kedua ada packing filtering, yang ketiga ada network address translation, yang keempat ada VPN support. Komponen IDS, sensor, signature database, anomaly detection, alerting mechanism, dan yang terakhir ada centralized management console. Keberadaan firewall dan IDS, inheritance detection system, memberikan sejumlah keuntungan proteksi terhadap keuntungan. Firewall dan yang pertama adalah proteksi terhadap serangan, yaitu firewall dan IDS membantu melindungi jaringan dan sistem dari serangan berbagai jenis serangan seperti serangan DDoS, serangan brute force, serangan malware. Yang kedua ada deteksi intrusi, yaitu IDS secara aktif memantau lalu lintas jaringan atau host untuk mendeteksi tanda-tanda serangan atau aktivitas mencurigakan. Yang ketiga tanggapan cepat, firewall dan IDS membantu dalam memberikan tanggapan yang cepat terhadap serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Unit organisasi bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola firewall IDS. Tim keamanan informasi, information security team, tim keamanan informasi atau tim keamanan jaringan adalah unit yang fokus pada perlindungan keamanan informasi dan sistem. Tim jaringan network tim jaringan bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola infrastruktur jaringan perusahaan. Tim operasional keamanan security operation tim operasi keamanan adalah unit yang berfokus pada pemantauan, deteksi, dan merespon terhadap serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Penyusun firewall dan IDS harus dilakukan sejak awal pembangunan infrastruktur jaringan dan sistem dan terus dipertahankan dan diperbarui seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua ada implementasi baru perubahan infrastruktur, yang ketiga upgrade ke teknologi. Perlu dicatat bahwa keamanan jaringan sistem adalah upaya yang berkelanjutan. Penyusunan firewall dan IDS harus menjadi bagian dari strategi yang keamanan yang komprehensif dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.